Breaking News Kompas TV kembali. Ini adalah salah satu rute yang dilewati oleh mobil yang membawa jenazah Paus Fransiskus. Ini Mas Erlip. Iya, ini karena memang disengaja memilih mobil yang terbuka ya, supaya umat juga bisa melihat. Dan ini iring-iringannya sedang dipersiapkan. Dan kita lihat tadi di awal sudah ada orang umat yang menunggu juga. Dan jarak dari Basilika Santo Petrus menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore kurang lebih sekitar 5,5 km ya. Kalau menggunakan mobil kurang lebih 15 menit, tapi ini momen khusus. Ini semua umat Katolik juga ingin melihat, memberikan penghormatan terakhir sehingga perjalanan juga dilakukan secara perlahan. Dan kita juga bisa lihat umat Katolik sudah menunggu di sisi rute perjalanan dari Basilika Santo Petrus menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore. Mas Erlip, artinya per hari ini juga sudah dimulai dengan masa berkabung ya? Hari ini, dari hari ini sudah dimulai dengan Novendiale, yaitu masa 9 hari setelah pemakaman. Periode ini akan diadakan misa harian di Basilika Santo Petrus untuk mengenang Paus dan mendoakan jiwanya. Termasuk juga dari Keuskupan Agung Jakarta juga memberikan arahan yang juga sama. Nah, selama 9 hari ini tadi selain misa, apalagi yang bisa dilakukan umat Katolik juga untuk menyampaikan doanya? Tentunya dalam gereja Katolik untuk penghormatan dan mendoakan arwah atau jiwa Paus Fransiskus sangat penting dan biasanya dilakukan dalam doa atau dalam misa, dan juga tentu setelah diperbolehkan untuk bisa mengunjungi makam Paus Fransiskus, pastinya umat akan datang untuk melihat dan berdoa. Biasanya berdoa di depan makam Paus Fransiskus. Biasanya itu yang terjadi. Dan ini juga iring-iringannya, ya kita juga jauh tapi bisa merasakan betapa emosionalnya umat Katolik yang ada di sana. Mas Erlip, apa yang juga biasanya terjadi ketika rangkaian iring-iringan jenazah seorang paus sedang diantarkan? Nah, ini suatu hal yang baru ya untuk masa kita ini, di mana Paus Fransiskus meminta dikubur di luar dari Santo Petrus. Jadi merupakan hal yang baru bagi kita, dan proses pengantaran jenazah Paus ke Basilika Santa Maria Maggiore ini akan tentunya mengundang banyak umat untuk berdiri di pinggir jalan untuk bisa menemani beliau dan tentunya mendoakan jiwa beliau bahagia di surga. Sudah lama sekali tidak ada rangkaian ini. Terakhir kapan Mas Erlip pada Paus yang dimakamkan di luar dari Basilika Santo Petrus? Sudah bahkan berapa abad yang lalu dilakukan, karena yang baru-baru masa kita ini hampir semua ada dimakamkan di bawah Basilika Santo Petrus. Jadi bagi kita ini sangat baru sekali karena sudah lama sekali tak ada paus yang dimakamkan di luar dari Santo Petrus. Dan tentunya akan menjadi tempat yang akan sangat dikunjungi Santa Maria Maggiore ini di Italia. Dan iring-iringan ini juga akan melewati Fori Imperiali Roma, tempat kuil-kuil kuno kota itu berada, dan juga Kolosium. Dan ini ya menjadi salah satu umat Katolik yang sedang berada di kawasan Roma, Italia, sudah bisa hampir dipastikan akan melihat prosesi itu secara langsung. Dan Mas Erlip, yang juga menarik adalah soal pemilihannya tadi, Basilika Santa Maria Maggiore. Kedekatan emosional luar biasa yang dimiliki oleh Paus Fransiskus. Bisa Anda gambarkan juga seperti apa kecintaan Paus Fransiskus dengan Basilika Santa Maria Maggiore? Kecintaan beliau pada Basilika Santa Maria Maggiore ini karena keberadaan dari ikon Bunda Maria dengan bayi Yesus, atau dikenal dengan ikon Salus Populi Romani, di mana beliau meminta doa melalui perjalanan apostoliknya keluar
bisa berjalan dengan baik. Itu disampaikan melalui Bunda Maria, sosok ibu bagi dia saya rasa, yang bisa mendoakan beliau dalam setiap aktivitasnya, kegiatannya di luar dari Vatikan. Dan tentunya informasi yang juga saya dapatkan itu bahwa makamnya dia itu berada dekat dengan altar Santo Fransiskus. Ada altar yang didedikasikan untuk Santo Fransiskus dan dia akan berada di sana juga. Sepertinya semuanya sudah dia pikirkan dengan sangat baik. Dan keluarganya, kakek nenek ayah dari Paus juga pernah tinggal sebentar di dekat Basilika Santa Maria Maggiore ya? Ini saya kurang tahu kalau untuk keluarganya, tapi yang pasti orang tuanya itu atau kakek neneknya berasal dari utara Italia, dari daerah Liguria, dan juga sampai sekarang dia punya beberapa sepupu ya, yang punya hubungan intens juga dengan beliau. Mas Erlip, ini kalau siapa saja sebenarnya yang bisa ikut dalam rangkaian jenazah Paus Fransiskus mengantar sampai ke Basilika Santa Maria Maggiore? Untuk yang mengantar ini pastinya beberapa para kardinal yang hadir di sana, dan juga keluarga pastinya, dan juga di nanti Santa Maria Maggiore akan ada yang menantikan, umatnya juga menantikan, yang sudah perwakilan-perwakilan yang akan menyambut beliau di sana. Dan di sisi jalan tidak terputus umat Katolik yang ingin turut mengantarkan kepergian dari seorang Paus Fransiskus yang memang dikenal begitu ramah ya Mas Erlip? Iya, betul sekali. Dan ini adalah kesaksian dari buah, boleh kita katakan, dari apa yang sudah dia taburkan di dalam hati umat Katolik. Khususnya kita tahu bahwa Paus itu adalah uskup dari kota Roma. Jadi bagi umat di Roma dia adalah uskup, untuk dunia dia adalah Paus, umat Katolik. Kita lihat beberapa bendera juga dari berbagai negara dikibarkan. Oke. Artinya kalau untuk kan tadi banyak kepala negara yang juga menghadiri misa requiem, apakah mereka juga akan bisa nanti melihat prosesi pemakaman atau seperti apa sebenarnya ritual pemakaman? Saya rasa untuk prosesi pemakaman, pengetahuan saya tidak akan dihadiri oleh para pemimpin negara, hanya sifatnya lebih private ya, beberapa anggota keluarga dan para kardinal. Karena itu seperti biasa, memang seperti itu, tidak dipublish. Berlangsung privat. Ya, lagi-lagi ini umat Katolik yang ada di kawasan Roma mau menyapa langsung, memberikan penghormatan terakhir. Dan informasinya juga untuk di Basilika Santa Maria Maggiore juga spesifik ya. Paus ingin dimakamkan di ruang tertentu tadi ya? Iya, di ruang di antara Kapel Salus Populi Romani dan Kapel Sforza. Di antara itu ada satu tempat yang dia sempat lihat ada tersimpan beberapa tempat lilin. Jadi dia bilang, ini tempat ini yang cocok untuk tempat saya nanti untuk dikuburkan. Dan itulah yang terjadi, dan dia pesankan untuk dikuburkan di situ. Apa yang disampaikan juga oleh Paus Fransiskus ketika memilih tempat itu selain merasakan adanya mungkin kedamaian di tempat itu sehingga memilih, apalagi yang disampaikan oleh Paus Fransiskus? Saya rasa karena dia keberadaan dari ikon Bunda Maria itu yang merasa, bagi dia saya rasa itu adalah rumah bagi dia. Ada seorang ibu di sana yang selalu mencintai dia. Dan dalam wasiatnya yang dia tulis di bulan Juni 2022, dia menyampaikan itu semua. Bahwa dia akan ingin dikuburkan di Santa Maria Maggiore. Dan setelah pemakaman juga warga bisa langsung mengunjungi makam mulai Minggu pagi, betul ya? Tentunya itu bisa dikunjungi saat dibuka. Dan biasanya memang tergantung dari jam
jam-jam dari buka basilika, dan itu pasti akan ada antrian panjang.